Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wanti, mahasiswa pendidikan fisika, Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang, NIM 18 20 20 90 21. Di sini saya akan menjelaskan soal statistik ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Bapak Swadi sebelumnya. Di sini ada pun soal yang pertama, yaitu buktikan dengan probabilitas maksimum statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, jadi di sini kita harus mencari atau membuktikan statistik Maxwell-Boltzmann dengan probabilitas maksimum. Nah, di sini telah kita ketahui jumlah keseluruhan sistem adalah W sama dengan G1 pangkat N1 per N1 faktorial dikali G2 pangkat N2 per N2 faktorial dikali titik-titik dikali hingga GS pangkat NS per NS faktorial. Atau kalau disingkat persamaannya itu menjadi jumlah perkalian dari S sama dengan 1 sampai M GS pangkat NS per NS faktorial. Ini dibaca jumlah perkalian. Lalu jumlah total cara menempatkan N sistem ke dalam assembly adalah, lihat, jumlah total cara menempatkan N sistem. Berarti tinggal kita tambah N faktorial, jumlah perkalian dari S sama dengan 1 sampai M, GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, di sini disebutkan bahwa sistem itu dalam keadaan terisolasi. Maksud terisolasi di sini berarti tidak adanya pertukaran antara sistem di luar dan sistem di dalam, atau tidak bisa saling berinteraksi seperti itu. Sehingga karena sistemnya terisolasi, maka perubahan sistemnya itu sama dengan 0, atau delta Kronecker N itu sama dengan 0. Sehingga N sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M, NS sama dengan 0. Atau delta Kronecker N, delta Kronecker ini perubahan dari N, dari S sama dengan 1 sampai M, yaitu perubahan dari NS juga, sama dengan 0. Nah, selain sistem, energi juga tidak berubah. Karena sistemnya terisolasi atau sama dengan 0, maka energinya di sini juga tidak berubah. Lambang sistem tadi kan N. Kalau energi itu U, maka U sama dengan sigma S sama dengan 1 M. U kan ES dikali NS, maka perubahan dari U itu juga harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita ingin mengecek bagaimana konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Nah, di sini dijelaskan kenapa sih harus yang maksimum saja. Kenapa nggak yang minimum juga? Nah, hal ini tuh karena jumlah keseluruhan sistem merupakan perkalian sejumlah faktor. Maka akan lebih mudah jika kita itu memaksimalkan supaya tidak ada lagi perubahan-perubahan selanjutnya. Seperti itu. Nah, bagaimana jadi cara memaksimalkan sistem ini, keseluruhan sistem ini? Nah, cara memaksimalkannya yaitu dengan memanfaatkan nilai dari ln W. Di sini kan sudah diketahui W sama dengan N faktorial, jumlah perkalian dari S sama dengan 1 sampai M, GS pangkat NS per NS faktorial. Tadi kan sudah dibilang cara memaksimalkannya dengan menggunakan ln W. Jadi tinggal ditambahin ln W sama dengan ln N faktorial, jumlah perkalian dari S sama dengan 1 sampai M, GS pangkat NS per NS faktorial. Sehingga, nah di sini kan kenapa bisa berubah jadi ditambah? Nah, di sini dijelaskan kita menggunakan fungsi log. Kita tahu kan kalau fungsi log itu memiliki sifat jika log A dikali log B itu sama dengan log A tambah log B. Nah, maka dari itu ini kita anggap sebagai A, N faktorial ini adalah A, kemudian
hasil perkalian dari S sama dengan 1 sampai M, GS pangkat NS per NS faktorial itu kita anggap B. Sehingga didapatkan ln N faktorial ditambah ln, ini aja, ditambah ln jumlah perkalian dari S sama dengan 1 sampai M, GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, di sini GS pangkat NS per NS faktorialnya itu dijabarin lagi sama kayak yang atasnya. Jadi tinggal kita ubah ln G1 pangkat N1 per N1 faktorial dikali G2 pangkat N2 per N2 faktorial dikali titik-titik dikali GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, jadi di sini tinggal dikali aja. Ini kan dikali nih, ln dikali G1 pangkat N1 per N1 faktorial. Jadi jawabannya ln G1 pangkat N1 per N1 faktorial. Begitupun seterusnya, ln dikali G2 pangkat N2 per N2 faktorial. Jadi jawabannya ln G2 pangkat N2 per N2 faktorial. Sampai ln dikali GS pangkat NS per NS faktorial. Jadi ln GS pangkat NS per NS faktorial. Sehingga akan lebih mudah ini kita singkat. Di sini akan lebih mudah jika disingkat menjadi gini, sigma. Sigma di sini itu jumlah dari penjumlahan. Ini kan penjumlahan semua. Nah, kalau yang ini tadi jumlah dari perkalian. Lihat di atasnya, kalau perkalian semua berarti pakai lambang ini, dan kalau di atasnya penjumlahan semua pakai sigma. Jadi di sini sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS pangkat NS per NS faktorial. Jadi, nah, di sini memanfaatkan fungsi log kembali. Di sini kan GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, sifat log itu, kalau log A per B itu menjadi log A min log B. Nah, maka dari itu di sini dari yang awalnya itu per menjadi ini minus. Ini kita anggap sebagai A, ini kita anggap sebagai B. Jadi ln GS min ln NS faktorial. Sehingga ln N faktorial ditambah di sini. Nah, di sini kan GS pangkat NS, berarti NS-nya dipindahin ke depan. Sigma S sama dengan 1 sampai M NS ln GS min ln NS faktorial, seperti itu. Nah, di sini kita mempunyai N faktorial dan NS faktorial kan? Nah, di sini kita punya N faktorial dan NS faktorial yang dilenkan. Nah, kemarin kita sempat bahas bahwa 1 mol gas itu memiliki kira-kira 10 pangkat 23 partikel. Artinya, 10 pangkat 23 partikel itu sangat banyak dan akan sangat rumit jika kita menghitungnya satu-satu. Jadi, nah, kalau mau menghitung satu-satu itu sebenarnya bisa, tapi itu sangat banyak kan, sehingga membutuhkan banyak waktu. Jadi di sini kita gunakan pendekatan Stirling. Pendekatan itu yang artinya itu mendekati aja. Kalau ln N faktorial itu mendekati N ln N minus N. Kalau ln NS faktorial itu NS ln NS min NS. Nah, ini pendekatan Stirling. Nah, sehingga tadi kan persamaannya N faktorial plus sigma dari S sama dengan 1 sampai M NS ln GS NS ln GS min ln NS faktorial. Nah, sehingga N faktorialnya di sini diubah sesuai dengan pendekatan Stirling. Itulah mengapa N faktorialnya itu berubah menjadi N ln N min N plus
sigma, tetap ya, sigma S sama dengan 1 sampai M. NS ln GS-nya tetap minus, ln NS tadi kita ubah jadi NS ln NS. Kenapa jadi plus? Nah, lihat di depannya itu kan min. Min kali min itu plus. Jadi NS ln NS plus NS, seperti itu. Kemudian, nah sekarang tinggal bagaimana cara kita memaksimalkan si ln W ini. Maksimum itu berarti ketika tidak bisa lagi berubah kan, ketika tidak ada lagi perubahan atau perubahan selanjutnya itu sama dengan 0, berarti maksimal, kondisi saat dia itu maksimal dan tidak ada lagi perubahan, sehingga perubahan ln W itu sama dengan 0 karena tidak bisa lagi berubah. Kalau udah maksimal berarti selanjutnya itu nggak bakalan mungkin lagi berubah. Jadi masukin lagi persamaan tadi, ini ya. Nah, perubahan kan, ini perubahan ln W, berarti dari persamaan yang di atasnya tadi tinggal ditambahin aja perubahan. Perubahan dari ln W sama dengan perubahan n ln N min perubahan dari N plus perubahan dari sigma S sama dengan 1 sampai M NS ln GS min NS ln NS plus NS, seperti itu. Nah, di sini kalau nggak ada lagi perubahan nih, misalkan suhu yang pertama masuk itu 10 derajat Celcius, berarti kedepannya itu tetap 10 derajat kan, dan nggak mungkin lagi berubah, sehingga di sini sistemnya itu sama dengan 0. Nah, sistemnya itu sama dengan 0 atau delta Kronecker N-nya itu tadi kan sama dengan 0. Nah, delta Kronecker N itu sama dengan 0. Delta Kronecker N itu sama dengan 0. Delta Kronecker N 0 dikali ln N 0, coret jadi ya. Dikurang delta Kronecker N 0, coret. Berarti yang tersisa di sini tinggal delta Kronecker ln W itu sama dengan delta Kronecker sigma S sama dengan 1 sampai M NS ln GS min NS ln NS plus NS. Di sini kita menggunakan turunan U dikali V. Turunan diferensial dari U dikali V itu kan sama dengan U aksen dikali V plus U dikali V aksen. Nah, di sini sehingga didapatkan delta Kronecker ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M delta Kronecker NS ln GS plus NS delta Kronecker ln GS. Di sini sebentar. Nah, delta Kronecker NS itu U. Kemudian ln GS ini adalah V aksen. Ini adalah V dan ini adalah U aksen. Seperti itu. U kalau diturunin jadi U aksen jadi ini ya. U aksen, V aksen, V. Seperti itu. Nah, ini juga bekerja pada min NS. Nah, delta Kronecker ini, perubahan ini juga bekerja pada minus NS ln NS plus NS. Sehingga persamaannya itu menjadi ini. Delta Kronecker ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M delta Kronecker NS ln GS plus NS delta Kronecker ln GS min delta Kronecker NS ln NS min NS delta Kronecker ln NS plus delta Kronecker NS. Nah, karena dia bekerja juga pada minus NS ln NS plus NS. Nah, ini dia juga bekerja pada ini. Tapi perubahannya, ingat, yang awalnya tadi cuman ini, sekarang ditambahin perubahan. Lalu sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M delta Kronecker NS ln GS min delta Kronecker NS ln NS min NS 1 per NS delta Kronecker NS plus delta Kronecker NS. Nah, kenapa ini jadi 1 per NS? Sebentar.
NS sistem GS keadaan. Nah, ini dari diferensial dari ln NS. Diferensial dari ln NS itu kan 1/NS. Diferensial dari ln NS. Nah, dari yang ini didiferensialkan supaya bisa dicoret. Kemudian ini lihat persamaannya. Delta Kronecker NS ln GS minus. Nah, delta Kronecker NS ln GS. Nah, kenapa yang ini dicoret? Sebelumnya ya, ini kembali lagi ke sebelumnya, maaf, karena NS sistem itu sama dengan GS keadaan. Itu 0 karena tidak ada perubahan. Karena tidak ada perubahan di dalamnya, jadi ini tidak dipakai lagi. Sehingga persamaan jadi menjadi ini kan. Nah, lalu kenapa yang ln NS tadi diferensialkan itu supaya bisa dicoret. Inilah, biar apa persamaannya itu menjadi sederhana, sesederhana mungkin. Sehingga saat ini NS 1/NS 1 ya. Kemudian nah, ini kemudian delta Kronecker NS sebentar. Nah, ini minus delta Kronecker NS ditambah delta Kronecker NS. Habis juga ya. Sehingga persamaannya itu tinggal sigma S sama dengan 1 sampai M delta Kronecker NS ln GS minus delta Kronecker NS ln NS. Nah, yang ini habis, jadi tinggal tersisa ini. Nah, lihat, sama kan persamaannya? Kemudian di sini kan sama-sama punya ln. Terus sama-sama punya delta Kronecker NS. Sehingga persamaannya itu dibuat seperti ini. Sigma S sama dengan 1 sampai M. Ln-nya kita keluarin. Ln GS min ln NS. Maaf, delta Kronecker-nya dikeluarin. Jadi sigma S sama dengan 1 sampai M. Ln GS min ln NS itu dikali delta Kronecker NS. Sehingga itu, ini kan tadi, lihat ini. Nah, lihat. Ini sifat log A per B kan, log A per B sama dengan log A minus log B, sehingga persamaannya itu log A minus log B menjadi GS per NS yang disebutkan sebelumnya tadi. Nah, ini log A per B menjadi log A min log B, sehingga persamaannya menjadi delta Kronecker ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS per NS delta Kronecker NS. Nah, di sini untuk memaksimalkan kita gunakan pengalih Lekering, sehingga kita di sini menganggap di sini kita tambahkan pengalih Lekering yaitu alfa sama beta. Nah, kalau alfa itu untuk perubahan sistem atau N, perubahan sistem itu kan N ya. Kemudian beta itu untuk perubahan energi. Perubahan energi tadi U. Nah, sehingga di sini didapatkan persamaan ini. Delta Kronecker ln W ditambah alpha delta Kronecker N plus beta Kronecker U. Ln W tadi kan untuk si apa? W tadi untuk bentar. W tadi itu jumlah keseluruhan sistem. N ini perubahan sistem, U ini perubahan energi. Delta Kronecker U ini perubahan energi. Kita cuma menambahkan alpha di perubahan sistem dan beta di perubahan energi. Tadi kan kita sudah cari delta Kronecker ln W sudah kita cari, delta Kronecker N sudah kita cari, delta Kronecker U sudah kita cari, sehingga didapatkan ini. Tadi kan sudah dicari delta Kronecker dari ln W itu sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS per NS delta Kronecker NS. Kemudian delta Kronecker N-nya itu sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M delta Kronecker NS. Kemudian delta Kronecker U-nya yaitu sigma S sama dengan 1 sampai M ES sama NS. Nah, udah tahu nih anggota-anggotanya, delta Kronecker ln W, delta Kronecker N, delta Kronecker U, dimasukinlah ke persamaan yang ini. Udah tinggal masukin aja. Delta Kronecker ln W, delta Kronecker ln W ini sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS per NS delta Kronecker NS faktorial.
Oke. Kemudian alpha. Alpha delta Kronecker N. Delta Kronecker N itu sigma S sama dengan 1 sampai M delta Kronecker NS. Udah. Kemudian beta. Mana? Beta delta Kronecker U. Delta Kroneckernya ini. Delta Kronecker U-nya ini. Sigma S sama dengan 1 sampai M ES NS. Maaf kurang. Sigma S sama dengan 1 sampai M ES delta Kronecker NS sama dengan 0. Karena tidak ada perubahan, kan sudah saya bilang ini maksimal. Berarti kalau maksimal itu nggak ada lagi perubahan atau perubahannya itu sama dengan 0. Nah, di sini kan sama-sama punya delta Kronecker NS. Iya, lihat nih, punya delta Kronecker NS. Tinggal delta Kronecker NS-nya kita keluarkan sehingga tinggal ln GS per NS plus ini tinggal alpha plus beta ES. Oh ya, di sini juga sama-sama punya sigma dari S sama dengan 1 sampai M. Untuk ketiga-tiga ini, jadi sama-sama juga kita keluarin. Ini kita keluarin sehingga persamanya menjadi ini ya. Nah, kemudian ini, kenapa bisa jadi yang bawah ini? Ini karena sigma S sama dengan 1 sampai M sama delta Kronecker NS-nya kita pindahin ke sana. Sehingga sama dengan 0 kan? Jadi, ini kan 0 ya. 0 dibagi dengan si sigma S sama dengan 1 sampai M. Kemudian sama NS. 0 dibagi ini kan sama dengan 0. Berarti persamaannya tinggal si ln GS per NS plus alpha plus beta ES sama dengan 0. Sehingga di sini ln GS per NS sama dengan pindah ruas jadi minus alpha minus beta ES. Jadi ln GS per NS sama dengan ini kenapa jadi plus, sama aja sebenarnya. Minusnya kita keluarin terus ini dikurungin. Minus kali plus kan minus. Sama aja ini sebenarnya. Jadi karena yang dicari NS, maka ini kita cari NS-nya aja. Karena di sini kan masih punya fungsi ln kan. Nah, fungsi ln itu kalau mau dihilangin kita kalikan dengan fungsi eksponen. Sehingga di sini persamaannya kita kalikan fungsi eksponen semua. Jadi ln GS per NS dikalikan eksponen, ln-nya hilang, jadi tinggal GS per NS. Kemudian eksponen minus alpha plus beta ES menjadi eksponen pangkat minus alpha plus beta ES. Sehingga di sini nih NS dikali ini sama ini kayak pengalian biasa aja, NS kali eksponen pangkat minus alpha plus beta ES menjadi ini sama dengan GS kali 1 GS. Sehingga kalau NS-nya aja yang dicari sama dengan GS per eksponen minus alpha plus beta ES. Nah, ini sebenarnya udah bener, tapi untuk lebih rumusnya itu kayak lebih bagus lagi gitu, nggak ada minus-minusnya. Jadi eksponen minus alpha plus beta ES-nya kita pindahin ke atas dengan syarat itu yang tadinya minus jadi plus, sehingga didapatkan NS sama dengan GS dikali eksponen pangkat alpha plus beta ES. Jadi terbukti ya, ini persamaan dari Maxwell-Boltzmann dengan menggunakan probabilitas konfigurasi maksimum. Oke, udah soal nomor 1, sekarang ke soal nomor 2. Sebenarnya soal nomor 1, 2, dan 3 itu tuh saling berkaitan. Kalau nomor 2 itu kita membuktikan bahwa beta itu sama dengan minus 1 per KT. Di sini beta itu disebutkan sebagai fungsi suhu. Dan selanjutnya kita menentukan ketergantungan dari beta itu terhadap suhu. Jadi maksudnya itu lihat gambar berikut. Nah, dalam gambar ini kita tahu assembly, kita misalkan assembly kita letakkan sebuah pemanas yang mensuplai kalor ke dalam assembly. Energi dalam yang dimiliki assembly adalah U. Energi yang di dalam assembly ini kita misalkan U. Jika ke dalam assembly ditambahkan kalor atau deki, maka kalor mengubah energi dalam assembly dan melakukan kerja terhadap assembly tersebut. Sehingga kerja yang dilakukan itu memenuhi hukum termodinamika. Maksudnya secara sederhana di sini tuh kayak gini ya. Misalkan ada assembly, terus kita letakkan pemanas di dalamnya.
Nah, si pemanas ini otomatis kan mensuplai kalor ke dalam assembly itu. Nah, jika diberikan tambahan kalor, otomatis energi di dalam assembly itu melakukan kerja. Berubah kan, sehingga terpenuhlah hukum persamaan termodinamika 2, yaitu du sama dengan dq plus dw, yang mana kita memisalkan dw itu adalah minus pdv. dw itu sama dengan minus pdv, sehingga persamaannya du sama dengan dq minus, kan plus kali minus minus pdv. Ini kita misalkan ke persamaan 1. Nah, di sini karena ada kemungkinan volume assembly berubah ketika menyerap kalor, ya karena kan ini kayak apa ya? Kayak assembly dikasih pemanas, otomatis semua yang di dalam pemanas itu berubah. Jadi kita nganggap juga di sini ada kemungkinan volumenya itu berubah ketika menyerap kalor. Nah, akibatnya energi rata-rata sistem suatu kelompok, energi rata-rata sistemnya itu juga berubah. Secara umum terpenuhi delta Kronecker ES tidak sama dengan 0. Ya, karena berubah. Jadi secara umum kita memperoleh ini, delta Kronecker ES atau energi rata-ratanya itu tidak sama dengan 0. Karena udah dipengaruhi kan. Dengan demikian, U sama dengan U tadi kan kita tahu ya, kalau U itu sama dengan sigma ES dikali NS. Iya kan, U itu sigma ES dikali NS. Sebelumnya di soal nomor 1 juga ada. Maka bentuk diferensial dari U adalah ini. Delta Kronecker U sama dengan sigma S dikali ES delta Kronecker NS plus delta Kronecker NS delta Kronecker U sama dengan sigma dari S delta Kronecker NS plus sigma NS delta Kronecker E. Ketika dalam assembly disuplai kalor, perubahan tingkat energi dalam assembly semata-mata disebabkan perubahan ukuran spasial assembly. Jadi perubahan tingkat energi assembly yaitu delta Kronecker ES. Delta Kronecker ES ini tadi apa? Perubahan tingkat energi dalam assembly, yang merupakan kontribusi dari perubahan ukuran assembly. Dengan demikian, suku pertama pada persamaan 2 itu merupakan kontribusi perubahan kalor. Ini dari persamaan 2, suku pertamanya ini kontribusi dari pemberian kalor, dan suku keduanya itu merupakan kontribusi dari volume assembly. Iya dong, ini tadi volume ya, volume assembly ini. Sigma NS delta Kronecker E ini merupakan perubahan volume. Kemudian sehingga persamaan itu menjadi ini, sigma S S delta Kronecker NS sama dengan delta Kronecker Q. Kan tadi disebutin ya, bentar saya ulangi lagi. Suku pertama pada persamaan 2 merupakan kontribusi dari pemberian kalor. Ini merupakan kontribusi dari pemberian kalor atau perubahan kalor. Nah, kalau yang kedua, ini merupakan kontribusi dari volume assembly. Volume assembly tadi kan itu min PdV. Jadi NS delta Kronecker ES sama dengan min PdV. Sehingga jika kita menganggap bahwa dinding assembly itu sangat tegar dan tidak terjadi perubahan volume pada saat menyerap kalor, di sini kita menganggap aja kalau si dinding assembly itu tegar dan tidak mungkin terjadi perubahan volume pada saat itu, maka delta Kronecker U sama dengan delta Kronecker Q. Tidak terjadi perubahan volume. Jadi tidak terjadi perubahan volume ya, tidak terjadi perubahan volume. Sehingga dengan demikian syarat konfigurasi probabilitas maksimum menjadi delta Kronecker ln W plus alpha delta Kronecker N plus beta delta Kronecker Q sama dengan U. Nah, kalau yang di soal nomor 1 tadi kan ini U ya, perubahan energi. Nah, di sini jadi perubahan kalor. Karena ini delta Kronecker U itu sama dengan delta Kronecker Q, atau kita menganggap kalau tidak terjadi perubahan volume di dalam sini. Sehingga delta
delta Kronecker ln W plus beta delta Kronecker Q sama dengan 0. Sebentar ya. Nah, kenapa delta Kronecker N-nya itu tidak kita pakai? Karena kita di sini menganggap sistem itu dalam keadaan terisolasi. Sistemnya dalam keadaan terisolasi atau sama dengan 0. Sama seperti soal nomor 1, sistemnya itu dalam keadaan terisolasi. Jadi tinggal delta Kronecker ln W plus beta delta Kronecker Q itu sama dengan 0. Sehingga delta Kronecker ln W sama dengan, kalau dipindahin ruas jadi minus beta delta Kronecker Q kan. Nah, kenapa delta Kronecker ln W itu bisa menjadi delta Kronecker S per K? Nah, itu dari ini. S sama dengan K ln W. Ln W sama dengan S per K. Jadi delta Kronecker S per K sama dengan minus beta delta Kronecker Q. Delta Kronecker Q. Sehingga delta Kronecker dikali S, delta Kronecker S per K sama dengan minus beta SQ. Sehingga di sini, nah ini kayak biasa, jadi delta Kronecker S per delta Kronecker Q sama dengan minus beta K. Dari sini kan tadi delta Kronecker S per K sama dengan minus beta SQ. Menjadi ini delta Kronecker S per delta Kronecker Q jadi kayak gini. Jadi minus beta dikali K. Terus, nah di sini kenapa itu jadi 1 per T, itu kita menggunakan ungkapan Boltzmann. Ungkapan Boltzmann itu kan delta Kronecker S sama dengan delta Kronecker Q per T, atau sama dengan 1 per T sama dengan minus beta dikali K. Sehingga beta itu sama dengan minus 1 per KT. Terbukti kan? Terbukti bahwa persamaan dua ini benar. Seperti itu. Sudah. Oke, nomor 3 sekarang, setelah soal nomor 1 dan soal nomor 2 itu tentang pembuktian rumus semua. Sekarang nomor 3 juga pembuktian rumus. Buktikan bahwa alpha sama dengan ln dikali n per VB dikali 2 pi MKT pangkat 3 per 2. Nah, di sini untuk menentukan parameter pengali Lagrange alpha, kita mulai dari hubungan NS sama dengan GS eksponen alpha plus beta E. Nah, sudah saya bilang sebelumnya, kalau soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini sebenarnya saling keterkaitan. Kemudian, jumlahkan untuk semua S yang mungkin, sehingga di sini kita tinggal menambahkan ini sigma S, NS sama dengan sigma S, GS eksponen alpha plus beta ES. Sehingga, nah di sini eksponen alpha, sigma GS, eksponen pangkat beta ES. Nih. Kemudian penjumlahan di ruas kiri adalah adalah total sistem. Total sistem itu kan lambangnya N ya. Total sistem itu kan lambangnya N. Nah, jumlah ruas kiri adalah jumlah total sistem atau N. Ruas kiri, sigma S, NS, itu adalah N atau total sistem, sehingga kita ubah. N sama dengan eksponen pangkat alpha, sigma GS, eksponen pangkat beta ES. Kemudian lalu fokus pada suku penjumlahan di ruas kanan. Setelah kita fokuskan kepada yang kiri, sekarang kita ke sebelah sini. Nah, di ruas kanan ini persamaan GS diganti dengan 2 pi VB dikali 2 M pangkat 3 per 2 E pangkat setengah DE. Sehingga ya udah tinggal kita ganti aja si GS-nya di persamaan satu ini menjadi ini. Jadi eksponen alpha sigma 2 pi VB dikali 2 M pangkat 3 per 2 eksponen E pangkat setengah DE eksponen B pangkat ES eksponen DE bentar GS. Oh ya, jadi ini GS-nya kita ubah menjadi ini. Kemudian oh ya, eksponen BES.
Nah, di sini persamaannya kita ubah jadi bentuknya kayak gini. Eksponen pangkat alfa sigma dari S 2 pi VB 2M pangkat 3/2 eksponen pangkat beta ES pangkat setengah DE. Sama aja persamaan itu dengan yang atasnya. Tapi ini dibuat supaya lebih mudah lagi untuk ke bawah-bawahnya. Kemudian lalu penjumlahan selanjutnya diganti dengan integral pada semua jangkauan, yaitu dari E sama dengan 0 sampai tak hingga. Jadi di sini kita integralkan dari E sama dengan 0 sampai tak hingga. 0 sampai tak hingga menjadi N sama dengan eksponen integral dari 0 sampai tak hingga 2 pi VB kali 2M pangkat 3/2 eksponen pangkat beta X setengah DE. Sehingga nah yang diintegralkan yang hanya bisa diintegralkan kan itu hanya eksponen beta pangkat beta pangkat setengah DE. Ininya dikeluarin aja, enggak, ditaruh di ruas sebelah sini. Yang diintegralin ini aja, eksponen pangkat beta dikali pangkat setengah DE. Kemudian untuk menyelesaikannya, bentar ya. Kemudian untuk menyelesaikan integral di atas, kita definisikan beta sama dengan min y. Kita definisikan aja beta sama dengan min y. Sehingga kalau aja jadi min y per beta. Gitu ya. Ini kayak ubah aja sama dengan min y per beta. Kemudian diferensial dari ini adalah minus 1 per beta dy. Ya enggak sih? Minus 1 per b dy. Ya benar. Kemudian pangkat setengahnya itu kita definisikan pangkat setengah ya. Ini nah ini tinggal dipangkat di setengah aja. Min y per b pangkat setengah sehingga sama jadi bentuk lainnya 1 per minus b pangkat setengah y pangkat setengah, seperti itu. Lalu kita dapat persamaan 3, 4, 5. Kemudian substitusikan persamaan 3, persamaan 4, dan persamaan 5 ini pada persamaan 2. Mana tadi persamaan 2? Nah, ini persamaan 2. Ini persamaan 2. Bentar ya, ini persamaan 2. Kita substitusiin si persamaan 3, 4, 5. Jadi maksudnya di sini yang ada E-nya kita ganti minus Y per beta, yang ada DE-nya kita ganti minus 1 per B DY, yang ada E pangkat setengahnya kita ganti minus 1 per beta, pangkat setengah Y pangkat setengah. Bentar ya. Jadi, nah ini persamaan 2, eksponen pangkat beta pangkat setengah DE. Ini eksponen minus Y, bentar, minus Y. Oh ya, BE-nya tadi kan sama dengan minus Y, berarti minus Y minus E-nya tadi kan minus 1 per beta pangkat setengah Y pangkat setengah, DE-nya tadi minus 1 per B DY. Sehingga integral dari 0 sampai tak hingga eksponen pangkat minus Y. Nah, ini minus 1 per beta, ini minus 1 per beta, tapi ini pangkat setengah, ini pangkat 1. Ya udah, setengah ditambah 1 kan 3/2. Jadi integral dari 0 sampai tak hingga eksponen pangkat minus Y dikali minus 1 per beta pangkat 3/2 Y pangkat setengah DY. Ininya aja, ini karena sama, ini kita tambahin. Kemudian DY ubah menjadi fungsi gamma, sehingga ini tadi kita ubah, maaf bukan DY, tapi ini kita ubah menjadi fungsi gamma. Nah, fungsi gamma 3/2. Ini kan pangkat 1 nih, gamma 1, ini pangkat setengah, gamma setengah, jadi setengah akar pi atau akar pi per 2. Sehingga ini tadi kan sudah kita ubah menjadi ini, kan atasnya kan di sampingnya ada ini, minus 1 per b pangkat 3/2, ininya kita ubah jadi ini, berarti minus 1 per b pangkat 3/2 akar pi per 2. Jadi si integral dari persamaan 2, kan tadi kan kita fokus pada ruas kiri. Ruas kirinya itu tinggal diganti jadi total energi atau N. Nah, sekarang kita fokus kepada integral si ruas kanan. Sehingga integral ruas kanan tadi kan ini, integral dari 0 sampai tak hingga eksponen pangkat beta pangkat setengah DE, itu adalah ini.
Udah, jadi solusi dari dapat persamaan 6, jadi solusi persamaan 6 kita substitusikan ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 tadi yang di ruas sebelah kanannya tadi kita substitusiin ini. Sehingga N sama dengan 2pi VB, 2M pangkat 3/2 eksponen pangkat alfa, integral 0 dari 0 sampai tak hingga eksponen pangkat beta E pangkat setengah DE. Nah, ini tadi kan kita integral ini tadi kan kita dapat ini minus 1/B pangkat 3/2 akar pi per 2 seperti itu. Tinggal kita substitusiin aja. Sebenarnya kalau dipahami sendiri itu bisa. Kemudian karena beta itu kita mau buktiin minus 1/KT, maka ini kan bentar ya, ini minus 1/beta itu ada, maaf, karena beta itu minus 1/KT. Nah, ini minus 1/KT, jadi persamaannya itu menjadi ini KT. Kalau nggak percaya buktiin aja. Betanya itu minus 1/KT. Atau ini kan jadi kayak 1 minus 1 dikali ini apa nih? KT per 1. Jadi minus KT. Nah, gitu ya. KT. Dapat KT kan? Minus-minusnya kita coret dulu ini ya. Jadi 1/1/KT. Jadi 1 dikali KT per 1 sama dengan KT. Nih, KT ya. Diubah jadi KT. Jadi N sama dengan 2pi VB, 2M pangkat 3/2 E pangkat alfa, KT 3/2 akar pi per 2. 2, bentar. Oh ya, 2 dibagi 2 ini habis ya. Jadi kita tinggal 2pi VB kali M pangkat 3/2 eksponen pangkat alfa KT 3/2 pi pangkat setengah. Jadi 2pi 3/2 VB pangkat M 3/2 eksponen pangkat alfa KT pangkat 3/2. Iya, ini kayak cuman di ini aja, pangkat 3/2 nya kita jadikan punya 2pi, kan boleh. Supaya kita bisa mencari si pembuktian rumusnya itu, jadi kita ubah-ubah aja. N sama dengan VB nya kita taruh depan, 2pi kali M kali KT, 2pi M KT pangkat 3/2 eksponennya pangkat alfa. Sehingga kalau mencari eksponennya pangkat alfa berarti N per ini ya, per VB 2pi M KT pangkat 3/2. Di sini kita disuruh membuktikan fungsi si alfanya aja. Sedangkan di sini ada si fungsi eksponen. Sehingga kan temennya eksponen supaya hilang itu len. Jadi dikalikan semua len sehingga persamaannya menjadi ini, alfa sama dengan len N per VB dikali 2pi MKT pangkat 3/2. Nah, seperti itu. Jadi terbukti ya, rumusnya itu alfa sama dengan len dikali N per VB 2pi MKT pangkat 3/2. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Untuk lebih jelasnya silakan baca lagi buku referensi yang telah dibagikan Bapak Suhadi. Saya rasa di sana sudah cukup jelas semuanya. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.